Di suatu pagi yang cerah, dengan ditemani semilir angin pantai, suara derakan ombak dan kicauan burung yang terlihat bahagia itu, Malin Kundang sedang duduk manis di kapal yang sedang berlabuh dan berharap ada kabar baik yang datang kepadanya. Secara tiba-tiba, Rashid, sahabat tercintanya, datang menemuinya dengan tergesa-gesa. Hei Malin, Assalamualaikum Malin. Hei Rashid, waalaikumsalam sahabatku. Apa kabarmu kawan? Mengapa kamu tampak tergesa-gesa? Alhamdulillah, aku sehat. Bagaimana denganmu? Hehehe, begini Malin, ada kabar gembira untukmu. Kabar gembira? Apa itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan air manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Oh, tentu saja, itu yang aku maksudkan. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin pergi. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus membicarakan ini dulu dengannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawanku. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, Nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah Bu, Malin meminta restu ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu di sini. Tapi Malin mohon, izinkanlah anakmu ini pergi. Demi kebaikan kita berdua Bu. Insya Allah Malin akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang ini. Sudahkah kau pikirkan masak-masak keinginanmu ini, Nak? Insya Allah Bu, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama Rashid dengan menumpang kapal dagang yang saat ini tengah bersandar di pelabuhan pantai. Baiklah, Nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah. Tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji Bu. Baiklah, Nak. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Ibu tak akan menahanmu di sini. Pergilah, Nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Terima kasih Bu. Insya Allah Malin akan berangkat besok pagi bersama Rashid. keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa Rashid? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus terus berikhtiar mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hei anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya apabila Tuan sudi menerima kami berdua untuk bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Malin Kundang dan ini sahabat saya, Rashid. Kami datang dari jauh. Baiklah Malin, Rashid, kalian berdua ikut aku. Mulai besok, kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan
apa yang harus kalian kerjakan esok hari. Baiklah, Tuan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama pula memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia lebih memiliki etos kerja yang baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memang ada apa? Tidak apa-apa, Ayah. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri meminta pada suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Malin? Wah, ini benar engkau? Kau sudah sukses ya sekarang ini? Ya, seperti yang kau lihat. Aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku ini. Ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Iya, kau sekarang telah menjadi orang hebat, Malin. Aku kagum padamu. Sudah ya sahabatku. Aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Tentu, kawan. Bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande Rubayah untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Dengan rasa bangga, Rashid berlari menuju Mande Rubayah yang sedang memasak di dapur rumahnya. Mak, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ada apa, Rashid? Cepatlah kau pergi ke tepi pantai. Malin anakmu telah kembali, Mak. Sungguhkah, Nak? Yang kau katakan itu bukanlah dusta, kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi emak? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis.
Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, engkaukah itu, Nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah. Mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah, Nak. Kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Kanda, apakah wanita tua dan jelek ini adalah ibumu? Mengapa dahulu engkau berbohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Dan mendengar perkataan istrinya, Malin pun mendorong Mande Rubaya hingga terguling ke pasir. Ibu Malin pun tidak percaya dengan perlakuan anaknya. Ia pun terjatuh dan berkata, Malin, Malin anakku. Aku ini ibumu, Nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Malin tidak peduli dengan perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mande Rubaya bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya. Namun, Malin malah menendangnya. Hei perempuan tua, gila. Aku bukan anakmu. Siapakah kau ini? Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Ibuku tak seperti engkau, melarat dan kotor. Mande Rubaya pun pingsan. Ketika ia tersadar, pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah pergi menjauh. Hati Mande Rubaya perih seakan ditusuk-tusuk. Ia tak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Jika memang ia bukanlah anakku, maka maafkanlah ia. Tapi jika ia adalah putra kandungku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Tiba-tiba, cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun, badai dan petir menghantam kapal Malin. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, kau baik-baik saja? Kanda, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sungguh tak mengerti, Dinda. Alam sepertinya marah pada kita. Badai yang datang tiba-tiba itu menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Seketika, kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Malin pun berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur bersujud. Ampuni aku, Ibu. Maafkan aku yang telah durhaka padamu. Tubuh Malin pun turut berubah menjadi batu. Ia dikutuk ibunya karena durhaka. Di sela-sela batu terdapat ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri yang berenang. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya.